I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arniana, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif kepada siswa saya di kelas yang saya ampu. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman saya tersebut kepada rekan-rekan saya di sekolah dalam bentuk diseminasi. Berikut hasilnya, selamat menyaksikan. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SDN 142 Oku, kepada yang terhormat sesepuh senior para guru SDN 142 Oku, kepada seluruh dewan guru dan staf TU serta yang lainnya, anggota warga SDN 142 Oku. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang ini kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita di sini akan serius untuk mengikuti acara ini. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga yaitu sambutan Kepala SDN 142 Oku, yang keempat acara inti sosialisasi yang akan disampaikan oleh pemateri calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Oku, yaitu oleh Ibu Arniana SPDGR. Yang kelima umpan balik atau sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat acara ini, yaitu acara diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak Arniana SPD GR. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendukung kelancaran acara ini, acara yang kedua yaitu diiringi oleh doa. Doa tersebut yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sugiono SMPD. Zikulubana ba'dain hadaitana wa qlana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Ibu Arniana sebagai narasumber, sebagai calon guru penggerak angkatan 5 SD 142 Oku. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SD Negeri 142 Oku. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Senin tanggal 5 September tahun 2022 kita bisa mengikuti diseminasi sosialisasi penerapan pemahaman budaya positif di sekolah.
dari Ibu Arniana. Nanti semoga Allah melindungi kita, selalu melindungi kita, dan kita akan bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan, bisa mengaplikasikannya di dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, marilah kita nanti akan mengikuti sosialisasi penerapan pemahaman budaya positif di sekolah kita. Semoga tidak ada halang suatu apapun. Nanti kita ikuti dari awal sampai akhir yang akan disampaikan oleh Ibu Arniana SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 5 di SD 142 ini, Kecamatan Lubuk Praja, dan semoga sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk lancarnya acara dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk kepada kita sekalian, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup memotivasi supaya mengikuti dengan tertib dari awal sampai akhir, dan akhirnya akan membuahkan hasil yang positif yang bisa memajukan pendidikan di SD Negeri 142 Oku ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Nasruminallah wa batsungkori kebajirin muminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh pemateri calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu oleh Ibu Arniana SPD yang berasal dari SDN 142 Oku. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 142 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini, beserta staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini, kemudian melaksanakan tugas kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya paham bahwa Bapak Ibu juga mempunyai kesibukan harusnya untuk belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar di kelas, namun untuk 1 jam ke depan ini kita mendengarkan pemaparan dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Adapun tujuan pada kegiatan saya ini adalah saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ini sudah sampai pada modul 1.4. Jadi modul 1 itu ada 4, jadi 1.1 sampai 1.4. 1.4 ini adalah judulnya budaya positif. Nah, di dalam modul 1.4 ini saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan. Sebelumnya saya sudah melakukan penerapan terlebih dahulu kepada anak-anak mengenai budaya positif.
penerapan dan pengaplikasian langsung. Kemudian setelah itu hasilnya akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu agar nanti bisa diterapkan juga kepada kelas-kelas yang lain begitu. Marilah acara ini kita ikuti dengan seksama ya, supaya kita ada hasil yang kita dapatkan untuk perbaikan sekolah kita menuju sekolah yang kita impikan dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu sekolah yang memiliki budaya positif, kemudian kependidikan yang berpihak kepada anak. Nah, apa itu budaya positif ini harus kita terapkan dengan cara berkolaborasi atau bekerja sama, Bapak Ibu. Tidak bisa kita bekerja sendiri, atau saya misalnya sebagai guru penggerak, saya bergerak sendiri, itu tidak bisa tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada kerjasama dan saling mendukung agar kegiatan penerapan budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, kita lanjut ke materi, Bu. Dari awal materinya apa tentang konsep utama dari modul budaya positif ini ya. Baik. Jadi latar belakang untuk budaya positif ini adalah pendidikan adalah sebuah tuntutan dalam hidup untuk tumbuh kembang anak. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan yang ada dalam diri setiap anak agar memperbaiki tingkah laku, cara hidup, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik ya dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta memiliki akhlak mulia. Jadi itu latar belakang yang kenapa kita harus menumbuhkan budaya positif seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, konsep utama budaya positif. Ada beberapa konsep utama dalam modul 1.4 budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adanya disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu konsep utama dari 7 yang ditampilkan ini. Yang pertama paradigma baru ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu bahwa kita sekarang sudah memasuki kurikulum Merdeka. Nah, dari kurikulum Merdeka ini berubahlah paradigma kita ke paradigma yang baru ini, dari paradigma lama ke paradigma baru. Kemudian pembelajaran diterapkan itu adalah kunci utamanya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sudah pernah dengar belum Bapak Ibu? Belum. Siapa yang pernah dengar? Sudah ya Bu? Ya, yang sudah pernah mengikuti pelatihan kurikulum 13 sudah pasti tahu ya apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu pembelajaran yang mengakomodasi seluruh kebutuhan murid di kelas. Jadi keberagaman murid itu kita akomodasi ya, kita usahakan supaya bisa mendapatkan kebutuhan sesuai dengan karakternya masing-masing. Ada minatnya, kemudian nanti ada profilnya, ada kesiapan belajarnya, seperti itu. Nah, semuanya itu nanti akan bermuara kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada yang pernah dengar?
Ya, ada 6 seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Suna waktu upacara kepada anak-anak bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global itu artinya mampu menerima perbedaan dengan kebinekaan global itu, kemudian bergotong royong, kreatif ya, kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Oke, kita lanjut, Bu. Terus lagi. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Bapak Ibu, pernah dengar kata disiplin? Pasti ya. Apa sih disiplin sebenarnya? Ada yang tahu? Disiplin itu sebenarnya apa sih? Berkaitan dengan apa biasanya? Apa Bu? Tepat waktu. Ada lagi? Disiplin, aturan biasanya. Kita selalu mengaitkan disiplin itu dengan peraturan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Misalnya seperti ini. Anak yang disiplin itu dia pasti berpatokannya kepada apa? Kepada aturan supaya untuk dipatuhi oleh anak tersebut. Seperti itu ya. Jadi menggambarkan disiplin itu menggambarkan suatu kepatuhan saja seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu nilai kebajikan universal? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai baik yang kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya nilai saling menghargai seperti itu, gotong royong, kebersamaan misalnya seperti itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Banyak lagi masih ya. Kemudian motivasi intrinsik itu apa? Pernah dengar belum Bapak Ibu? Pernah. Motivasi itu adalah dorongan melakukan sesuatu. Kalau intrinsik itu dari dalam. Jadi dorongan melakukan sesuatu dari dalam. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Nah, ini yang berat bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana cara kita melaksanakan disiplin positif tapi dengan cara tidak adanya ancaman, sogokan maupun hukuman. Selama ini apa yang kita lakukan untuk mendisiplinkan anak? Pasti ada ancaman, pasti ada hukuman kalau anak tidak melakukan, pasti ada sogokan. Sogokan itu maksudnya apa? Penghargaan. Nah, nanti kalau kamu begini nanti ibu kasih ini. Nah, itu salah satu penghargaan. Tetapi itu bukan salah satu cara. Untuk menerapkan disiplin itu tidak efektif dengan cara seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, dari kenapa kita kebutuhan dasar manusia dulu? Karena anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Melakukan suatu kegiatan kedisiplinan itu pasti ada dasarnya. Nah, ini kita ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan. Semua ini tentunya sama kita, bukan hanya anak, tapi kita juga memiliki rasa seperti ini ya. Iya, bertahan hidup dia makan, minum, sandang, pangan, papan, seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi sebagian dari suatu kelompok ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga. Kalau anak-anak itu biasanya kalau penguasaan itu dia pengen diakui atau pengen jadi pemimpin. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Atau pengen selalu tampil, saya bu. Nah, itu dia pengen penguasaan ya, pengakuan ya. Kemudian lanjut ke kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan kepilihan itu menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Anak seperti itu, kita juga sebagai orang tua juga pasti seperti itu. Mempunyai kebutuhan akan pilihan, tidak mau
atau terlalu dikekang harus begini gitu, enggak. Dia harus dikasih pilihan. Saya sukanya seperti apa, seperti ada pilihan gitu ya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa ya. Kebutuhan anak-anak ya seperti itu, jangankan anak-anak, kita orang dewasa juga seperti itu, pasti butuh untuk kesenangan. Itu lanjut, Bu. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada kenapa manusia melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Sekarang kita akan lihat motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kenapa motivasi itu ada tiga? Ada tiga. Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Iya, dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu tuh motivasinya, misalnya karena saya takut dihukum. Misalnya misalnya dia melakukan kegiatan kebersihan karena dia takut dihukum, nanti dihukum. Akhirnya dia melakukan ini motivasi yang dari luar karena takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga ekstrinsik, bukan dari dalam tapi dari luar. Gitu ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau intrinsik ya, dari dalam. Nah, ternyata yang paling bagus itu adalah yang ketiga, motivasi yang ketiga ini, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi punya kesadaran ya, bukan karena faktor hukuman, bukan juga karena adanya mengharapkan imbalan atau hadiah dari orang lain, seperti itu. Lanjutkan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata disiplin itu ada identitas gagal, ada identitas berhasilnya. Nah, kita lihat di sini. Yang mana sih konsep disiplin dengan identitas gagal itu? Ada dua. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Yang seperti tadi ya, motivasi melakukan sesuatu tadi. Ternyata hukuman dan penghargaan itu dianggap adalah konsep disiplin yang gagal. Kenapa gagal? Coba kita lihat. Pertama, hukuman itu akan menyakitkan bagi anak. Coba Bu, kita bertanya Bapak Ibu, ini cara kita klasik untuk menerapkan disiplin itu memang salah satunya dengan cara menghukum ya Pak ya. Itu cara kita klasik, cara kita sehari ya, yang sering kita lakukan seperti itu. Mau sadar atau tidak sadar kita sering melakukan itu. Nah, ternyata itu menyakitkan bagi anak. Yang kedua, tidak nyaman. Ya pasti tidak nyaman karena hukuman kan. Kemudian merasa takut. Anak akan merasa takut karena ada hukuman. Yang ketiga, memaksa. Hukuman itu sifatnya memaksa. Dia kan tidak terima dihukum, tapi dia terpaksa harus mengikuti hukuman itu karena kita yang memerintahkan. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Kenapa menyembunyikan kesalahan? Karena takut dihukum, akhirnya dia berbohong, misalnya seperti itu. Itu yang menyebabkan konsep gagal tadi. Kemudian anak akan menjadi rendah diri, malu ya, karena dihukum jadi malu kayak gitu ya. Yang kedua, ternyata penghargaan pun tidak efektif. Penghargaan itu bukan penerapan disiplin yang bagus ternyata Bapak Ibu ya. Kita menganggap selama ini bahwa penghargaan itu cara yang paling baik untuk anak supaya disiplin. Misalnya, contoh anak ini aja di prankingan ya, kita nggak usah jauh-jauh, prankingan aja di kelas. Kita sering sekali memberi anak hadiah. Anak termotivasi kan memang, tapi ternyata dampak motivasi itu hanya bersifat jangka pendek, bukan jangka panjang. Kenapa? Karena satu, dia akan tidak efektif karena tadi jangka pendek. Yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan sesamanya, bukan dengan kita ya. Ini misalnya ada satu anak mendapatkan hadiah, yang lain tidak. Kenapa? Dia pasti ada timbul rasa iri anak ini. Pasti itu Bapak Ibu. Iya, nah itu akan merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya apa ya mengurangi ketepatan? Begini misalnya, ada suatu untuk ketepatan ini seperti ini. Ada suatu kasus ya, anak disuruh mencari benda
sebanyak-banyaknya. Tapi awalnya dia mencari kayak huruf gitu sebanyak-banyaknya dalam puzzle gitu. Nanti anak itu dikasih iming-iming hadiah dulu. Diiming-imingi hadiah dulu. Tidak diiming hadiah dulu pertama. Ternyata dari sekian banyak anak satu kelas, anak yang berhasil menyebutkan dengan benar itu hanya sedikit karena tidak diiming-imingin hadiah. Nah, setelah itu diulangi lagi. Nah, kalau kamu berhasil menemukan kata ini sebanyak-banyaknya di dalam kalimat ini misalnya, nanti akan mendapat hadiah. Ternyata banyak anak yang menemukan kata-kata itu, dia bisa. Ternyata motivasinya? Ternyata karena hadiah. Tadi nggak semangat dia karena nggak ada hadiah. Nah, itu kan tidak baik sebenarnya. Tapi menurut kita baik, gitu kan? Tapi ternyata menurut teori itu tidak baik, kan? Kemudian menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas itu maksudnya apa ya? Melakukan kalau ada iming-iming tadi. Iya, bisa jadi itu seperti itu ya. Kemudian penghargaan menghukum siapa? Menghukum dirinya sendiri. Misalnya seperti ini, biasanya dia itu dapat ranking, tiba-tiba semester depan dia nggak dapat lagi, dia merasa terhukum, harusnya aku loh yang dapat, harusnya saya yang dapat ini, kayak gitu. Dia merasa terhukum dengan dirinya sendiri, seperti itu. Ini mengenai konsep disiplin dengan identitas gagal. Lanjut, Bu. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ternyata yang sukses, yang dinyatakan berhasil itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ada dua. Kenapa? Konsekuensi itu perbedaannya apa dengan hukuman, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Konsekuensi itu adalah artinya apa? Akibat sesuatu yang harus kita lakukan, kita terima ya, karena kita sudah melakukan sesuatu. Itu konsekuensi. Nah, kenapa bedanya dengan hukuman dengan konsekuensi? Bedanya apa? Kalau hukuman tuh bersifat bagaimana, kalau konsekuensi bagaimana? Kalau hukuman biasanya mendadak, benar nggak Pak? Iya. Tapi kalau konsekuensi sudah diketahui dia sebelumnya, kesepakatan. Iya, seperti itu Pak ya. Nah, itu dibuat oleh guru dan murid biasanya. Misalnya seperti ini. Ini ada peraturan. Seandainya kamu tidak mematuhi ini, kamu akan seperti ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Dia sudah sadar kalau aku salah berarti aku harus kayak gini gitu. Nah, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak begitu. Kamu salah, kamu sekarang gini, padahal itu tidak ada di aturan. Nah, itu namanya hukuman, langsung dia menunjuk harus seperti ini gitu. Kamu telat, lari keliling lapangan. Nah, itu kan tidak ada hubungannya itu sebenarnya dengan kependidikan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Yang paling bagus itu ternyata yang ini Bapak Ibu, restitusi. Kalau ini sudah bagus, tetapi yang paling bagus lagi adalah restitusi. Kita sudah saya pun itu secara pribadi baru mendengar kata-kata restitusi ini sebenarnya sejak mengikuti pendidikan guru penggerak. Di dalam benak saya apa ya restitusi itu? Ternyata restitusi itu adalah cara menyelesaikan satu masalah dengan cara anak sendiri yang mencari solusi permasalahan itu. Kita tidak menghukum, kita tidak memberikan konsekuensi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang restitusi, tapi ini adalah poin-poinnya seperti ini. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Tidak langsung memang perubahannya, tapi nanti jangka waktu panjangnya ada. Iya, konsekuensi itu dibuat oleh murid, bukan kita. Jadi anak sendiri. Kita menanyakan, kamu mau bagaimana? Baiklah Bu, saya akan seperti ini. Dia sendiri yang buat, bukan kita sebagai guru ya. Kemudian menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Jadi intinya restitusi itu adanya keyakinan kelas. Nanti kunci utamanya kita membuat restitusi karena ada keyakinan kelas, Bu, Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas ya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Dia kembali dengan karakter yang lebih baik. Yang kita utama tuh karakternya, tapi bukan hukumannya ya. Yang kita utamakan adalah pembentukan karakternya. Ciri-cirinya apa? Satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi tidak ada penebusan kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan ya, pasti dengan restitusi nanti dia akan memperbaiki hubungan.
Yang ketiga merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi anak nanti kita berikan tawaran, bukan tawar dagang ya, tapi kita tawarkan harus bagaimana ini gitu. Jadi anak yang kita libatkan begitu. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dia. Coba kamu tuh mau jadi seperti apa sih kayak gitu. Nah, itu menuntun ke dalam diri dia sendiri gitu. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus gali dulu, kenapa kamu seperti ini nak? Kenapa, ada apa gitu? Kenapa kamu melakukan ini? Nanti akan saya tunjukkan, ada video saya melakukan praktek segitiga restitusi ya. Kemudian 6, fokus pada karakter bukan tindakan. Iya, jadi yang difokuskan karakternya, bukan tindakan dia ya. 7, penguatan dan fokus pada solusi. Ya, dikuatkan anaknya, kemudian ada solusi yang harus dicapai begitu. Lanjut. Nah, perbedaannya mari kita lihat ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kasus yang sering kita temui di dalam kelas kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Dengan biasa kita lakukan apa? Penghukuman itu biasanya. Kalau anak kita sering tidak mengerjakan PR, biasanya kita langsung ada hukuman. Kalau cara lama klasik seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini hukuman. Hormat bendera selama 10 menit. Ada nggak Bapak Ibu yang pernah melakukan itu? Mudah-mudahan tidak. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Kalau dulu sering ada, bukan sering ada ya, ada. Itu hukuman Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Karena apa? Pertama tidak ada hubungannya dengan PR, ngangkat kaki depan kelas, kemudian berdiri di lapangan itu tidak ada hubungannya, ya. Kemudian konsekuensi guru meminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Ini masih masuk akal. Karena apa? Dia tidak mengerjakan PR, kemudian karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti selesai jam ini, jam ibu, kamu kerjakan, tidak usah istirahat, kerjakan PR-nya. Artinya apa? Dia hilang waktu istirahat. Itu adalah konsekuensi dia karena tidak mengerjakan PR ya. Itu konsekuensi. Yang terakhir restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang sulit Bu kita lakukan, tapi insya Allah kalau kita punya tekad dalam diri, insya Allah kita bisa, anak-anak kita biasakan seperti itu untuk keyakinan kelas ini. Jadi kita yang utamanya harus membentuk keyakinan kelas dulu untuk membuat restitusi ini. Kita menerapkan ini harus ada keyakinan kelas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas kita lihat nanti ya. Nah, ini sebagai guru nih menarik 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum. Bapak Ibu sebagai apa selama ini? Kita sebagian besar sebagai penghukum Bu, mau tidak mau harus kita akui itu ya. Dulu sebelum kita tahu bahwa cara penerapan disiplin itu yang baik bagaimana, ternyata kita selama ini tidak kita sadari kita adalah sebagai penghukum Bu ya. Sudah, lanjut kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana ini membuat rasa bersalah? Nanti akan ada contoh-contohnya. Kalimatnya seperti apa? Membuat anak merasa bersalah. Sebagai teman tuh bagus, tapi bagus sebenarnya, tapi akhirnya anak tidak takut, dan bukan tidak takut, tidak patuh. Iya. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau tuh dia selalu menghitung kamu ya sudah berapa kali, 4 kali loh kamu. Ini pemantau. Manajer yang paling bagus, manajer. Nah, kita lihat, kita bahas satu-satu Bu Beni. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat upacara bendera. Kalau dia sebagai penghukum, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, pasti dia langsung mengukur. Sini nak, siapa yang tidak pakai lengkap? Maju. Kamu berdiri di depan, maju di situ dulu, ngadep sana. Beri ya sampai upacara selesai. Nah, itu namanya penghukum. Kita tidak mau nanya, tidak apa, pokoknya langsung ngejat dia salah, langsung dihukum. Itu namanya posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Gini, berapa kali Bu bilang, nak, kamu tuh masih melanggar, ibu ini kecewa sama kamu. Coba, nanti kalau apa-apa ibu yang dimarah pada sekolah, berarti dia membuat anak itu merasa bersalah. Jadi dia posisinya sebagai merasa bersalah. Kadang suka kita pakai juga seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Pokoknya friendly banget. Ayolah nak, sudah berapa kali kamu kayak gini? Ya, sudahlah, nggak apa-apa ya. Nanti lain kali jangan gini lagi, oh nggak apa-apa. Kayak gitu.
itu artinya dia membuat dirinya itu sebagai teman. Tapi akhirnya anak tuh kayak nggak punya rasa ini tanggung jawab ya. Ah sudahlah nggak apa-apa lah sama guru itu nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada penguatan juga kan seperti itu. Lanjut ke pemantau. Apa yang diucapkannya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dia cuma nanya gitu aja. Udah berapa kali? Nah, mantau, dia cuma mantau aja kayak gitu. Tapi nggak ada tindak lanjut. Itu namanya pemantau. Nah, yang ketiga yang terakhir sebagai manajer, yang kelima dipanggil anaknya baik-baik. Nah, apa? Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Tahu Bu. Apa? Saya tidak memakai seragam. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Tinggalan Bu. Loh, kok bisa ketinggalan? Saya lupa Bu. Tadi malam saya nggak nyiapin, bangunnya kesiangan. Nah, kenapa bisa kesiangan? Tidurnya kemalaman. Pokoknya kita gali apa penyebab anak ini. Kita tahu, maksudnya anak tuh melakukan itu dasarnya apa sih? Nah, terus permasalahannya itu apa? Kita gali dia sampai. Kalau gitu berarti kamu karena kesiangan kan? Iya. Nah, berarti di rumah ada siapa aja, misalnya ibu. Nah, berarti kamu harus kalau hari Senin harus dibangunkan ibu jam sekian, tidurnya jam kemalaman kayak gitu. Kemudian kira-kira kamu lakukan itu tuh sebenarnya baik gak sih gitu? Enggak Bu. Nah, kalau itu kamu maunya seperti apa? Mau jadi seperti apa? Mau jadi anak disiplin. Nah, anak disiplin itu kayak apa? Yang mematuhi tata tertib Bu, pakai ini. Nah, berarti gimana? Iya Bu, saya mau seperti ini. Ya, berarti itu datang dari dalam diri dia sendiri. Terus kita nanyakan keyakinan lagi. Tahu nggak kamu keyakinan kelas kita yang pernah kita buat? Ingat nggak? Ingat. Bagian mana? Seperti yang di kelas saya, nanti saya tunjukkan. Itu ada keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Jadi beda dengan peraturan kelas. Keyakinan dengan kesepakatan sama ya. Kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Artinya kita buat bersama anak-anak dan sifatnya bahasanya universal. Bukan tidak boleh, misalnya tidak boleh terlambat, itu tidak boleh ada kata-kata seperti itu. Katanya harus memotivasi, misalnya datang tepat waktu, berpakaian rapi, bersih, lengkap, kayak gitu ya. Jadi sifatnya universal dan kata-katanya itu mengandung kata-kata yang positif, seperti itu untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, lanjut lagi. Sekarang saya kasih pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa? Apa bedanya kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kok kita buat keyakinan bukan peraturan? Keyakinan itu maksudnya apa? Sesuatu yang kita yakini baik ya Bapak Ibu ya. Berasal dari dalam diri kita. Mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Penting ya, nanti kita bahas. Bagaimana mewujudkannya? Jawablah pertanyaan berikut. Ini contohnya perbandingan apa namanya tuh tentang keyakinan tuh seperti ini. Mengapa misalnya kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 4? Kira-kira mengapa Pak? Supaya apa Pak? Kita bermotor kita harus pakai helm supaya apa Pak? Aman, keselamatan Bu ya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa Bu? Kesehatan. Nah, nilai yang kita yakini ini keamanan dan kesehatan, itulah yang namanya keyakinan Bapak Ibu ya, keyakinan. Lanjut, itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas itu apa saja prosesnya. Alhamdulillah sebelum mempelajari modul ini pun saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Nanti saya mohon untuk kita bersama-sama di kelas membuat keyakinan kelas bersama anak-anak supaya kita bisa menciptakan disiplin positif dalam kelas kita. Jangan buat peraturan lagi Bu ya, tapi kita buat keyakinan kelas. Apa langkah-langkahnya Ibu-ibu, Bapak? Pertama, satu, kita mendiskusikan dulu nilai-nilai yang mau kita sepakati dengan anak-anak. Kalau saya seperti ini Bu, saya tanyakan dulu ke anak-anak. Anak-anak maunya kelas kita seperti apa? Pasti anak-anak ngomong, Bu saya maunya kelas kita itu nanti itu Bu, kalau lagi ini jangan ribut kayak gitu. Ya, ditampung dulu. Anak suruh nulis, papan tulis boleh. Kalau karena saya punya kertas yang ada lem itu ya. Jadi anak-anak saya suruh nulis, nanti nempel di papan tulis. Nah, kita lihat peraturan-peraturan itu. Dia kan peraturan, nulisnya bukan keyakinan. Pertama yang kita buat itu peraturan dulu, nanti kita baru ubah menjadi keyakinan. Nah, peraturan itu
kita tampung, baru kita sepakati. Misalnya anaknya 30, ya jangan 30 juga kita buat. Itu jangan. Kita buat minimal maksimal 12 lah ya peraturan ininya, keyakinan kelas itu. Kita buat maksimal 12. Misalnya saling menghargai. Apa nilai-nilai saling menghargai itu? Contohnya, misalnya saat ibu guru menjelaskan, anak mendengarkan. Saat temannya lagi berpendapat, anak lain mendengarkan. Itu nilai-nilai menghargai. Kemudian berpakaian rapi, bersih, kayak gitu. Ya, itu seperti itu boleh. Atau ada lagi seragam lengkap. Ya boleh Bapak Ibu nanti lihat di kelas saya, contohnya bisa diaplikasikan ke kelas-kelas yang lain ya. Kemudian yang kedua, setiap siswa memberikan pendapat usulan tentang kesepakatan mereka. Berikan pendapat, setelah itu menyepakatinya bersama anak-anak, dibacakan anak-anak. Nah, coba bacakan apa kesepakatan kelas kita. Anak-anak hafal nanti. Nah, tanda tangan di bawahnya, anak saya buat tanda tangan, berarti apa? Kesepakatan, ada kesepakatan di situ. Anak sudah tahu, oh berarti kalau aku kayak gini, nggak boleh, ini sudah ada kesepakatannya kayak gitu ya. Nanti baru kita tempel di dinding supaya anak tahu itu keyakinan kelas kita seperti ini. Kalau dia buat kesalahan, kita ingatkan keyakinan itu. Udah lanjut Bu. Nah ini kesepakatannya, piket kelas, kemudian ada kerukunan, ada saling menghormati, ada tepat waktu. Tepat waktu berarti datang terlambat berarti tidak tepat waktu dia kan gitu. Banyak ada 12 kesepakatan, nggak gitu kebaca. Meminta izin saat keluar ya gitu boleh. Itu nilai-nilai kedisiplinan juga ya yang kita terapkan. Nanti di bawahnya dikasih tanda tangan anak-anak. Lanjut. Nah kita masuk ke sesi terakhir ini, segitiga restitusi. Ini yang penting juga. Tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi apa Bu, masih ingat nggak? Cara menyelesaikan masalah dengan cara mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi, begitu ya. Ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Segitiga bentuknya. Kenapa segitiga? Ya karena dia pertama ada urutannya seperti itu. Apa yang kita lakukan pertama? Satu, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Misalnya anak merasa bersalah ya. Tidak ada manusia yang sempurna, dia bilang gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, misalnya. Atau ibu tidak tertarik dengan masalah kamu, tapi bagaimana kita mencari solusi? Itu menstabilkan identitas dulu. Anak kalau bermasalah pasti dia akan emosi, benar nggak Bapak Ibu? Pertamanya dia emosi dulu, kita stabilkan dulu, tanya dulu, kenapa nak kamu, ada apa? Gitu kan? Kita tanya dulu, dia sudah stabil, sudah benar itu, baru kita validasi tindakan yang salah yang kedua ya. Misalnya padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya, kenapa? Misalnya dia kasus kayak kemarin, misalnya dia berkelahi dengan anak, terus kalau kebiasaan sini tuh mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti anak tersebut, kemudian anak itu akan menangis gitu kan, mengejek anak-anak. Kita tanya kan, loh kok kamu ngejek, kenapa? Ya Bu, saya merasa saya sakit hati Bu. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan selain itu? Enggak Bu, saya hanya mengejek, membentak-bentak dia, kemudian dia nangis. Untung ya kamu nggak melakukan yang lebih parah lagi kayak gitu. Nah itu memvalidasi tindakan salah. Iya Bu. Nah berarti dia mau tidak mau mengakui kesalahan dia, iya kan? Kita memancing seperti itu. Nah setelah memvalidasi tindakan yang salah, sudah kita validkan, dia sudah mengakui, kemudian kita sudah clearkan juga, kita menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita kembalikan lagi. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Apa? Saling menghargai. Iya Bu. Berarti kamu melanggar yang mana? Yang saling menghargai. Nah, mau nggak kamu kalau jadi orang yang menghargai? Mau Bu. Saya akan. Bagaimana rasanya kalau kamu jadi orang seperti itu? Iya Bu, pasti saya akan bangga kayak gitu kan. Saya bisa menghargai, bisa sabar gitu kan. Menghadapi masalah tidak akan seperti ini gitu kan. Nah, kalau begitu kita tanyakan dia maunya seperti apa. Nah, dia yang akan memberikan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi, tapi tetap dengan penguatan dari kita ya. Jangan kita biarkan aja dia maunya apa. Maunya nggak sekolah Bu, ya kita turuti ya, jangan kayak gitu. Tapi kita berikan penguatan yang positif gitu ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, bukan dengan hukuman. Institusi itu tidak ada hukuman. Selanjutnya
Nah, apa saja yang sudah saya lakukan untuk menerapkan budaya positif? Budaya positif kita tuh banyak Bu sebenarnya ya. Bukan hanya membuat keyakinan kelas, tapi itu awal dari membuat budaya positif itu pertama adalah keyakinan kelas. Jadi harus kita bisa buat keyakinan kelas itu, kemudian ada melakukan segitiga restitusi tadi. Misalnya ada permasalahan, kita jangan jadi orang penghukum lagi Bu, Bapak ya. Kita berusaha menjadi perbaikan untuk kita, apalagi kurikulum merdeka ini anak-anak benar kita menghamba pada murid, bukan kita yang menghamba dalam artian bagaimana tidak, tapi kita bisa mengikuti apa karakter murid ini bisa kita ikutkan, bisa kita menebalkan, tapi bukan membentuk karakter baru, tapi kita menebalkan karakter dia yang baik, kita bangun gitu dan menguatkan gitu ya. Kemudian berbaris melakukan game sederhana sebelum masuk kelas, itu juga budaya positif Bapak Ibu. Anak-anak senang dulu masuk kelas, baris ya, kita ajak dia untuk bermain game sederhana, nggak usah repot-repot, maksudnya nggak usah ribet-ribet game-game apa gitu, enggak. Paling anak-anak perkalian yang gampang, anak dua baris dua baris gitu, nanti yang berhadapan dia pakai kayak apa namanya homestead itu ya, nanti tangannya berapa dikali berapa, siapa yang cepat jawab antara dua ini, itu yang masuk duluan. Anak berpikir gitu sudah dapet, tapi dia senangnya juga sudah dapet, dia mau memulai pembelajaran itu sudah dengan suasana yang riang dulu kan, karena ada permainan dulu di depan tadi kan begitu. Kemudian sholat duha berjamaah ini akan kita, sebenarnya sudah kita mulai dari dulu, tapi sekarang kita lebih galakkan lagi, bergiliran saja sebelum kelas, nggak lama, nggak cuma 2 rakaat aja, nggak usah sampai 8 rakaat, yang penting anak tahu apa itu manfaat sholat duha gitu ya. Gilirkan saja dari kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas yang bawah tidak ini masih belajar. Kemudian Jumat bersih Bu, kita sebenarnya kalau kita Jumat bersih itu sangat bermanfaat karena kita sekolah kita sangat luas, harusnya kita lebih bisa memanfaatkan anak ini supaya dia merasa peduli dengan lingkungan, yaitu dengan cara Jumat bersih. Kemudian menjenguk teman sakit, nah ini sebenarnya tradisi kita guru juga seperti itu, tapi dengan anak harus kita ajarkan sejak dini supaya anak peduli. Dari penerapan ini sudah dapat nilai-nilai Pancasilanya, sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemarin anak-anak saya, begitu saya tahu anaknya ada 2 hari nggak masuk, dia langsung inisiatif, Bu kita nengok teman sakit Bu, siapa? Ini Zakia. Ya udah kalau gitu kita ini ya, kita untuk beli apa? Sekedar oleh-oleh. Enggak Bu, kami sudah ada iuran sendiri. Wah artinya anak sudah punya kesadaran. Saya merasa senang di situ anak-anak. Berarti anaknya sudah ada kepedulian. Padahal dari awal saya hanya mengingatkan saja bahwa harus peduli dengan teman. Ternyata mereka sudah menerapkan itu. Gitu. Masih banyak lagi budaya positif seperti Bu Sunah, Bu Guru Agama itu selalu, atau Bu Sumasima kepala sekolah kita itu sering kalau masuk kelas sebelumnya dia pasti mengajak anak untuk hafalan Quran Bu ya, hafalan Quran itu budaya positif juga yang bagus kita kembangkan terus. Selain ini ada nggak Bapak Ibu budaya positif lain? Sebenarnya termasuk senam pagi itu budaya positif juga. Positifnya di mana? Ya kesehatan ya, bagus itu. Terus piket itu sebenarnya budaya positif. Coba kalau ada sekolah-sekolah yang mungkin nggak apa, anak-anak disuruh piket kan kasihan itu, enggak. Dan ternyata itu untuk memupuk kedisiplinan anak juga kan, itu kan budaya positif. Apalagi ya, sebenarnya budaya positif itu misalnya kita anak-anak kita ajarkan untuk senyum, sapa, salam, itu budaya positif yang sangat baik. Anak ketemu kita sekarang sudah bagusan. Nah kita jangan puas-puas, jangan berhenti untuk mengingatkan anak itu untuk selalu senyum, sapa, salam sama bu guru atau orang tua, karena itu nanti akan menjadi dasar fondasi dia ya, karakter dia terbentuk dari situ. Anak terlihat meskipun dia tidak pintar di kognitif, tapi kalau dia sopan santunnya bagus, itu lebih berharga kalau menurut saya. Memang ilmu penting, tapi akhlak juga lebih penting, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita saksikan ya video tentang penerapan dan pengaplikasian budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 6B. Ada sekitar 6 video itu beserta tanggapan dari siswa tentang 6 kegiatan tersebut. Mari kita saksikan bersama-sama.
kelas yang mereka inginkan. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Manusia kuat untuk kita, jiwa-jiwa yang kuat untuk kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu muncul masuk akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urba Maharani. Setelah membuat kesepakatan kelas, saya lebih bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan kelas dengan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Arya. Silakan duduk. Arya, gimana kabarnya? Arya, apakah Arya tahu kenapa Arya mau menghadap ibu hari ini? Tidak tahu. Nah, berdasarkan hasil laporan teman-teman, itu ternyata Arya itu beberapa kali tidak melaksanakan piket kelas ya. Iya, Bu. Apakah Arya tahu hari ini jadwal piket kelasnya Arya? Iya, Bu, saya tahu. Kalau tahu, kenapa Arya tidak melaksanakannya? Coba ceritakan alasannya. Karena saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Nanda Ramadan. Senang sekali dapat memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, gimana perasaannya setelah setiap kita mau masuk kelas berbaring dulu terus ada game-game seru gitu di depan kelas, gimana perasaannya Imam? Perasaannya sangat gembira dan sangat banyak pengetahuan dan bisa mengetahui kalian dan kesalahan. Semangat nggak mulai pembelajarannya?
Gimana perasaannya Cerita kemarin setelah menjenguk teman yang sakit? Saya merasa senang karena bisa peduli dan berbagi kepada teman. Demikianlah tadi pemaparan dari narasumber yang sudah cukup panjang lebar. Apabila ada kekurang pahaman atau ketidakjelasan atau ada umpan balik, paling tidak ada sesuatu yang mengganjal lah yang perlu ditanyakan kepada narasumber, sekedar sharing, silakan Bapak Ibu. Ini adalah kesempatan kita untuk sharing belajar bersama di sini ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu Suci, silakan Ibu Suci. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Nah, saya akan bertanya kepada narasumber. Gini, ketika awal pembelajaran, seorang guru menyampaikan kepada anaknya setelah berdoa. Anak-anak, dalam pembelajaran ibu memberi kebebasan kepada kalian. Yang mau belajar, boleh. Yang mau jajan, boleh. Yang mau tidur, boleh. Yang mau mainan juga boleh. Bebas dalam pelajaran ibu. Tapi yang mau jajan silakan jajan, jangan masuk sampai pulang. Yang mau mainan silakan main di lapangan sampai pulang jam 12 nanti. Yang mau tidur juga silakan tidur di rumah. Bebas dalam pelajaran ibu, silakan pilih sendiri, boleh. Mulai sekarang dipersilakan acung tangan yang mau memilih dari kebiasaan tadi. Ternyata tidak ada yang mengacung. Berarti semuanya siap belajar, siap Bu. Nah, pembelajaran sudah dimulai. Bu guru itu mulai menerangkan pelajaran, depan kelas, Nah, ketika guru itu sedang menerangkan di depan, ada anak yang main kertas. Main kertas pesawat-pesawatan, diterbangkanlah satu. Ternyata mengenai ibu. Kaget. Nah, siapa yang main kertas tadi? Naren, Bu. Nah, bu gurunya ngomongin, Naren, keluar. Main kertas di luar. Yang saya tanyakan adalah, apakah ketika bu guru mengatakan, Naren, keluar, main kertasnya di luar, apakah itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua pertanyaan saya, apa posisi guru tersebut? Apakah dia sebagai tadi monitor ataupun pemantau ataupun sebagai teman atau sebagai hukuman? Itu, terima kasih. Kayaknya itu lepas ya. Baik, terima kasih Bu. Kak, silakan. Bu Dani, tolong ya, boleh? Baik, terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Karena kasus ini sering sekali kita temui di kelas ya. Kasus seperti ini, anak-anak bermain saat jam pelajaran. Tetapi guru tersebut sebelumnya sudah memberikan pilihan padahal. Nah, tetapi tidak ada yang mau. Kenapa? Karena takut, Bu guru, anak-anak ini takut. Karena apa? Itu ancaman, Bu, bukan pilihan. Itu ancaman, Bu. Pokoknya kamu terserah ibu kasih pilihan. Memang ada pilihan di situ, tetapi pilihan itu isinya ancaman. Seharusnya yang kita lakukan bukan seperti itu, tapi kita memberikan, menanamkan dulu nilai-nilai keyakinan bahwa pentingnya pembelajaran yang tertib di kelas. Itu yang kita lakukan pertama. Dan kita berikan contoh-contohnya. Dan apa manfaatnya kalau kita melaksanakan nilai-nilai tersebut? Itu yang perlu kita lakukan. Jadi anak tuh jangan diberi ancaman, tapi kita kasih pengertian, pemahaman. Setelah itu ada penguatan, ya, itu Bu. Nah, posisi guru ini adalah sebagai penghukum. Iya, dia sebagai penghukum, ya, karena dia memberikan suatu hukuman. Tadi sebelumnya dia sudah ada kesepakatan belum tadi sebelum menghukum?
berarti dia posisinya sebagai sudah ada peraturan. Berarti itu sifatnya bukan hukuman tapi konsekuensi, ya. Dia pemantau berarti Bu ya. Kalau memang sudah ada peraturan yang dibuat, terlebih bukan peraturan Bu, tapi kesepakatan. Ya, kita di sini kita akan ubah sebuah peraturan itu menjadi sebuah kesepakatan, karena kata peraturan itu sudah tidak boleh lagi dipakai di dalam pembelajaran berdiferensiasi atau di kurikulum merdeka itu tidak kita berlakukan namanya peraturan, tapi kesepakatan dan keyakinan kelas seperti itu. Bu Iin, semoga jawaban ini membantu. Silakan Bapak yang mau bertanya lagi, Bapak atau Ibu, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Yang pertama yaitu satu tadi berkaitan dengan peraturan tidak bisa diterapkan lagi, berarti harus membuat keyakinan. Sementara kita sebagai guru sering menemui ada peraturan saja anak tidak paham. Ya, artinya di sini dengan latar belakang siswa di masyarakat itu yang beda-beda, maka banyak yang tidak tahu dia melanggar peraturan, apalagi dia ingin menunjukkan suatu keyakinan. Terbukti di sekolah kita sendiri terkadang orang tuanya tidak tahu seharusnya misalnya di dalam proses belajar orang tua tidak boleh berada di sekitarnya. Oleh karena itu apa tindakan yang dilakukan? Kemudian yang kedua yaitu guru sebagai manajer, ya, ingin menggali. Sementara posisi kita sebagai guru juga punya latar belakang pendidikan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, baik itu sudah PNS maupun tidak. Maka bagaimana cara membiasakan menggali agar guru ini lambat laun untuk menjadi seorang manajer, bukan menjadi penghukum, karena rata-rata di sini hanya sebagai penghukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Sugiono ya. Pertanyaan ini memang sangat sering saya dengar juga. Saya pernah mendengar pertanyaan seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita lakukan memang secara sebelum pembelajaran budaya positif ini saya dapatkan dan kita semua tahu, sebelum kurikulum merdeka ini peraturan itu memang sudah kita buat dari dulu. Tidak mungkin suatu organisasi, suatu lembaga, sekolah itu tidak punya aturan, tidak mungkin. Pasti ada aturan supaya menerapkan disiplin itu. Nah, dari peraturan inilah Pak, kita tetap punya peraturan pokok baku. Peraturan baku pasti ada, tetap tidak boleh kita hilangkan. Tetapi untuk di kelas, peraturan tadi kita Pak, kita alihkan menjadi keyakinan. Misalnya peraturannya apa Pak? Contohnya? Mungkin kebiasaan, karena kebiasaan itu akhirnya menjadi budaya. Iya. Jadi kita misalnya peraturan di sekolah ini tidak apa Pak ya bentuknya peraturan tuh? Misalnya kita apa di sekolah tidak datang, tidak boleh terlambat. Itu peraturan ya. Berarti apa yang kita buat? Kita yakinkan dulu anak-anak bahwa untuk datang tidak terlambat itu kita sudah menerapkan nilai-nilai apa saja di situ. Pertama, menghargai waktu, kedua menghargai orang lain. Nah, dari situ kita alihkan kata-kata itu tadi menjadi kata-kata yang bisa memotivasi, Pak. Tidak apa-apa ada peraturan itu tetap, tapi untuk di kelas tetap kita bedakan dengan keyakinan kelas, Pak. Jadi untuk memotivasi anak tadi, jadi kita ubah kata-kata tadi menjadi kata-kata yang positif dan membangun anak untuk motivasi intrinsiknya tadi terbangun. Tidak takut tapi sadar gitu dengan apa yang akan dia lakukan tersebut. Yang kedua, tadi pertanyaannya tentang apa nih? Guru sebagai guru. Ya, memang kuncinya ada di guru, Bapak Ibu. Tidak sebenarnya karakter. Nah, dulu kita tidak tahu, wajar kita melakukan hal seperti itu karena kita tidak tahu, karena manusia kan berproses. Dulunya saya juga seperti itu. Kan misalnya saya sebagai guru tidak tahu bahwa tindakan yang saya lakukan menghukum dan memberi penghargaan itu ternyata bukan tindakan yang efektif. Nah, dari sini kita harus belajar menyadari dalam diri kita bahwa kita harus melakukan perubahan.
kita bangun Bu, Bapak Ibu, kita timbulkan dalam diri kita bahwa kita ini mendidik anak itu tujuannya membentuk karakter. Jadi yang diperbaiki karakter siapa dulu? Gurunya. Nah, bagaimana guru itu kan Among tuh harusnya bisa memberikan contoh yang baik, role model. Guru itu adalah role model bagi anak-anak. Jadi apa yang kita lakukan itu akan menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Saking lucunya anak SD itu Bapak Ibu ya, kita nyuruh dia masukkan baju. Contohnya aja ini, kalau yang anak yang kelas rendah dia kan nggak mudeng, nggak berpikir, Bu, kok ibu bajunya nggak dimasukin, kok aku disuruh masukin baju? Dia kan saking lugunya anak-anak kan, artinya seperti itu. Nah, dari situ kita memberikan pemahaman. Tapi di sisi lain kita harus memang membentuk karakter kita itu tidak mudah untuk menjadi lebih baik, itu harus berproses. Nah, dengan adanya ini sosialisasi ini mudah-mudahan kita bisa menuju proses yang lebih baik itu. Mudah-mudahan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Untuk membentuk apa tadi? 6 profil pelajar Pancasila tadi yang kita sangat impikan tadi itu Bapak Ibu ya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Kita memang harus belajar dari kesalahan. Sudah yang kita lakukan dahulu ya sudah, itu dahulu. Tapi sekarang kita harus belajar lebih baik lagi. Dan anak-anak itu bisa menilai kita itu apa? Memang dari sikap kita, karakter kita Bapak Ibu. Dia bisa nilai, oh ibu itu kayak gini ya. Memang dia takut, patuh sama kita. Ternyata apa? Patuhnya karena takut, misalnya seperti itu. Nah, kita harapkan anak itu bisa patuh dengan kita karena dia menghargai kita dan diri dia sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Demikian jawaban dari saya, semoga membantu ya Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan, boleh? Cukup jelas semuanya? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu atas semua waktunya ya. Semoga umpan balik ini menjadi perbaikan juga untuk saya, untuk bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai ke tahap akhir. Dan perjalanan ini masih panjang. Saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua, dan saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas semua pengertiannya dan mau mendukung saya dalam melakukan semua kegiatan yang ada dalam program guru penggerak ini. Terima kasih Bu Mumun. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada calon guru penggerak, semoga dapat menyelesaikannya sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi susunan acara dari awal hingga akhir. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami di sini sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Armiana SPD sebagai Ibu Guru calon penggerak ya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk bisa menerapkan disiplin positif ya, budaya positif ya di sekolah kita, dimulai dari disiplin kedatangan waktunya seperti tadi ditayangkan, bisa jam 7 sudah kita mulai kegiatan, kemudian dengan pembelajaran yang positif, yaitu dengan arahan-arahan kesepakatan, sehingga murid-murid sama guru atau ibu guru sepakat untuk bisa mengadakan kegiatan pembelajaran yang bisa memajukan pendidikan di AC 142 ini, bisa lebih disiplin, lebih nilainya akan meningkat. Mudah-mudahan juga semua termotivasi untuk bisa melaksanakan budaya positif tadi dengan memberi contoh ya, karena guru sebagai contoh, sebagai suri toladan yang akan digugu dan ditiru oleh murid. Meskipun kita menghamba kepada murid, toh kita sebagai public figure ya, dari murid itu akan mencontoh. Mungkin sekian, terima kasih Bu Armiana juga kepada Bapak Ibu guru yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita